peristiwa Rengas Dengklok tahun 1945 ya. Jadi ada sejarah yang hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan saksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Itu kan peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi rentetan sejarah bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Terus nanti ini kita akan tindak lanjut dan informasi dari Pak Sekda itu ada pembuatan film sejarah tahun 16 Agustus tahun 1945. Untuk itu perlu ada pengkajian ulang penjernihan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini perlu para ahli ya, khususnya bisa berkumpul di Karawang. Tentu saja di sini harus diinisiatif oleh Pemda ya. Jadi khusus untuk menjernihkan peristiwa Rengas Dengklok yang mana sekarang ini ya beredar di kalangan masyarakat pun itu sepertinya simpang siur mana yang benar. Pertama yaitu mengenai masalah Bung Karno itu tidak menginap di Rengas Dengklok. Kalau menginap identik dengan bermalam ya. Kedua, tempat penulisan naskah proklamasi yang akan dibacakan di Jakarta itu konsepnya di Rengas Dengklok dan banyak yang bilang di rumah itu gitu ya. Allahumma ja'al baladatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah wa baldatan rahiyatan marhiyah. Ini kebetulan kita mengadakan sarasehan sejarah peristiwa terjadinya Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus tahun 1945. Ya, besoknya lagi hari Rabu kita akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dengan tentunya peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi rentetan sejarah bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, saya ingin memaknai hari proklamasi 17 Agustus ini diawali dengan tanggal 16 Agustus 1945. Ya, semua penyelenggara bangsa, penyelenggara para pemuda berkumpul dengan heroik ingin memerdekakan Indonesia, berkumpul di Rengas Dengklok. Ini menjadi tonggak sejarah bagi para generasi muda agar ke depan ya itu lebih baik. Ya, para pemudanya harus belajar lebih giat, para pelajarnya harus tahu sejarah bagaimana, kenapa Indonesia merdeka. Jadi tentunya dengan semangat yang para pendiri bangsa itu yang begitu hebat harus ditiru oleh sekarang, tentunya dengan kondisi yang berbeda. Kalau dulu angkat senjata, sekarang giat bekerja, kan gitu. Kan tetap wajib cepat ya. Kalau siang hari ada informasi
Sore kita Indonesia merdeka ini bendera putih, ini bendera putih. Ya. Membuatlah kita wajib kurang mata para lagu-lagu sudah mati karena harus menurunkan bendera Jepang. Tentara peta dengan menurunkan bendera Jepang dan dikibarkanlah bendera merah putih. Tanggal 16 peristiwa Rengas Dengklok tahun 1945 ya. Jadi ada sejarah yang belum Bung Karno Rengas Dengklok. Kan tentunya kan tidak ujung-ujung diculik. Ada skenario apa, siapa yang akan ritualnya, kemudian kejadian proses seperti apa, sampai hanya dengan waktu singkat ya dalam teks proklamasi kan itu jelaskan bahwa hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan saksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Itu kan itu proses kemerdekaan juga sama dilaksanakan dengan saksama dalam tempo yang singkat-singkat. Artinya saksama itu berarti sudah dipersiapkan ya, tidak langsung ini siapa yang nanti mengerjakan apa, siapa yang sudah persiapan dan di sehari-hari inilah dibuka ya. Nanti kita akan besok hari tanggal 16 Agustus kita akan upacara kebulatan tengah Rengas Dengklok ya, replika pengibaran bendera merah putih seperti apa pada waktu itu kan, mengibar bendera tidak dengan Indonesia Raya kan, dengan Jasa Sholawat itu juga. Kemudian termasuk juga apa ke depan akan mungkin tim-tim perfilman juga akan melirik ini kejadian ini, mungkin akan difilmkan supaya jadi pembelajaran kepada teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita untuk melihat perjuangan di Karawang seperti apa. Oke? Nanti lebih jelasnya ini Ketua PKRI dengan itu. Ingin diawali dari saksihan ini ya. Bukan PKRI. Mungkin ada agenda lain yang tidak bisa terus lanjut. Nanti akan diberikan oleh Pak Dr. Nurdin dan Bapak nanti edukasi. Ini yang perlu disejarah ini. Ya. Foto bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKRI Karawang dan dari BMMK Karawang khusus bidang sejarah dan purbakala dalam rangka menyikapi peristiwa Rengas Dengklok yaitu tanggal 16 Agustus 1945 ya, banyak beredar kesimpang siuran peristiwa tersebut baik di YouTube ya, di internet ya, ataupun di podcast ya, di website. Nah ini berbeda-beda gitu ya, sehingga kurang baik kalau dicerna oleh anak didik terutama gitu. Nah untuk itu perlu ada pengkajian ulang, penjernihan peristiwa Rengas Dengklok. Nah ini perlu para ahli ya, khususnya bisa berkumpul di Karawang. Tentu saja di sini harus diinisiatif oleh Pemda ya. Jadi khusus untuk menjernihkan peristiwa Rengas Dengklok yang mana sekarang ini ya beredar di kalangan masyarakat pun itu sepertinya simpang siur mana yang benar. Itu saja dari saya sebagai koordinator bidang sejarah dan purbakala Badan Musyawarah Masyarakat Karawang merangkap guru di Kabupaten Karawang. Hal apa yang paling eksplisit Pak terkait peristiwa di Dengklok itu Pak? Yang pertama yaitu mengenai masalah Bung Karno itu tidak menginap di Rengas Dengklok. Berarti nginep di sini ya Pak? Iya, mindep semalam di sini. Makanya orang itu sejarah bilang tidak mindep. Ya. Buktinya mindep. Iya, itu ada gitu. Versi yang katanya datang sini pagi gitu. Enggak, ya datangnya sih sore. Soalnya kan kita perjalanan kita aja dari Karawang Tanjungpura itu jalannya bisa 3 jam, 4 jam. Karena jalannya begini, bergelombang. Kalau menginap identik dengan bermalam ya. Kedua, tempat penulisan naskah proklamasi yang akan dibacakan di Jakarta. Itu konsepnya di Rengas Dengklok dan banyak yang bilang di rumah itu gitu ya. Padahal mah kalau menurut arsip yang ada itu adalah di Monumen Tugu Kebulatan Tekad. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian tokoh-tokoh Dengklok yang terlibat ini sepertinya terpendam ya. Jadi harus diangkat gitu ya. Tidak hanya Jakarta saja, Dengklok juga punya peran ya, masyarakatnya, pemudanya ya, termasuk yang utama adalah tentara petanya. Berarti nggak diculik Pak ya? Ya bahasa itu kan ya. Bahasa kalau yang sejarah kan diculik. Diculik, diamankan. Itu dari kalau tidak buku Sidik Kertapati yang bilang diculik itu. Betulnya saya lebih cenderung ke pengamanan. Pengamanan dari pengaruh Jepang.
Itu intinya. Diamankan lah istilahnya. Iya. Diamankan. Jadi diamankan karena beliau itu kan walau bagaimana beliau itu adalah ketua PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah itu makanya kalau dia misal kena pengaruh Jepang jangan memproklamasikan, ya udah berarti nggak jadi, ya diamankan dulu ke Dengklok. Pak, tokohnya siapa aja? Ya banyak kan di Dengklok ada. Pak, yang terkenal ini kan supirnya doang nih. Nah, yang paling selain supirnya apa tuh, Pak? Masya Allah. Yang paling ini. Soekarni ya, itu kan pelopornya juga, dia dari pemuda lah. Airus Saleh nggak ikut ya. Yusuf Kunto dia dari PETA, Wikana ya, dia dari golongan pemuda. Singgih dari PETA. Nah kemudian siapa 6 orang prajurit yang ngantar dari Cipinang itu sampai Tanjung Pura. Nah yang tadi itu ya Pak Oding gitu ya, dia nyupir dari Tanjung Pura ke Rengas Dengklok yang pakai jeep. Nah yang dari Jakarta dari rumah Bung Karno ke Cipinang beda lagi. Nah dari Cipinang ke Tanjung Pura beda lagi, dari Tanjung Pura ke Dengklok beda lagi gitu. Nah jadi yang dimunculkannya itu hanya satu ya karena kebetulan putranya di sini gitu ya. Jadi ya wajar juga gitu karena yang lain nggak kronologi perjalanan tidak pernah dibuka gitu. Jadi hanya diculik gitu kan. Penulisan naskah kemerdekaan itu di rumah itu atau di Tugu Kebulatan Tekad Pak saat itu? Itu Tugu Kebulatan Tekad itu kan markas utama Cudan Rengas Dengklok. Ya di situ. Jadi ke Jakarta itu kan bawa konsep. Ya. Nah itu menurut para saksi gitu ya. Sudah teks ya Pak? Padahal sudah teks yang dibawa. Iya, ya ke sana mungkin, tapi pernah terjadi konsep itu. Ada yang menyatakan juga bahwa yang tulis tangan itu memang ditulis di Dengklok. Gitu. Itu, yang kan di sana yang dibacakan yang diketik oleh Siti Melik itu. Seperti itu. Gitu. Jadi ini memang harus dibuka lagi. Gitu. Sekarang kan ya tadi ada Bung Karno diculik ya pakai sarung gitu kan. Aduh itu luar biasa. YouTube siapa itu? Itu kan orang terhormat coba disarungan di. Ada nggak upaya untuk kurikulum sejarah ini dibudidayakan supaya generasi di pendidikan bangsa itu benar-benar betul? Ada gini ya, yang saya tahu kebetulan saya juga pernah jadi tim penyusun kurikulum nasional dulu ya waktu masih tahun 2007, 2008, 2006 yang buku sejarah 2006 saya ikut terlibat ya. Jadi itu tetap gitu ya, karena banyak yang harus dibahas, tetap di Rengas Dengklok selalu ke bawah, baik di SD, SMA, SMP, perguruan tinggi itu ada itu peristiwa Rengas Dengklok dibacan singkat itu aja. Nah, adapun misalnya yang jelas itu ya untuk muatan lokal itu intinya. Jadi muatan lokal itu seperti siswa berkunjung ke sana atau buku khusus Rengas Dengklok, kan banyak buku Rengas Dengklok juga. Yang karangan Her Sugana aja 2 macam ya. Enggak, maksudnya sekarang jadi nggak jadi kurikulum untuk anak? Ada di kelas 2-nya kalau nggak salah. Itu selalu disinggung Rengas Dengklok. Pengenalan umum saja gitu ya Pak? Iya hanya umum gitu. Jadi paling kalau di buku itu ada pernah tuh 1,5 halaman. Makanya penting adanya museum mungkin Pak ya sebagai tempat jadi sejarah gitu. Dulu itu kan sempat saya jadi moderator pembentukan Museum Karawang itu sampai 5 kali seminar, 5 kali workshop. Narasumbernya dari mana-mana. Nah, yang terakhir itu saya masih ingat narasumbernya dari TB khusus desain gedung museum dan apa saja barang yang mau dipajang. Itu lokasi di mana? Di gedung di Sparbud, pernah di Bridge Hotel, pernah di Alam Sari rumah makan apa? Ya itu status rumah Pak. Taruh sebentar ya. Jadi museum itu ya saya kan punya kenalannya yang. Nah Pak, kalau nyinggung masalah rumah Pak, rumah singgah, ya. Itu bagaimana sih Pak? Itu ornamennya masih memang asli atau memang ada beberapa yang ini Pak? Kalau untuk gedungnya itu kan di bawah BPJB Serang ya. Kalau untuk gedungnya, kayu-kayunya itu memang sebagian itu masih asli, kan itu kan pindahan kan. Tapi untuk barang-barangnya, kata saya bilang tadi, ranjang Soekarno-Hatta sama embuknya itu ada di Museum Perjuangan Jogja. Itu kan Museum Perjuangan Jogja itu berdirinya tahun 60. Mangkubuwono 9 itu yang ini. Gitu. Nah, adapun yang di sana, yang di Museum Wangsit Siliwangi itu adalah meja tempat runding di Dengklok, gitu ya. Itu mejanya dan itu masih ori. Makanya saya juga waktu kunjung nggak boleh moto juga. Status rumah singgah itu seperti apa? Cagar budaya sekarang itu di bawah naungan BPJB Serang. Cagar budaya. Pihak pemerintah setahu saya
itu pernah mau dibeli gitu dari harga 350 juta tahun berapa itu saya lupa. Saya ikuti terus perkembangannya. Terakhir diputuskan oleh para ahli hukum gitu ya di Bridge Hotel kalau tidak salah tuh ya. Itu harga udah sampai 5 miliar waktu itu, kan naik terus. Akhirnya nggak dibeli gitu akhirnya. Karena ya mungkin seperti permainan ya. Tinggal masih ditinggalin Pak ya? Sekarang Iya. masih dong. Masih. Sekarang Bapak pribadi. Oh, iya. Hmm. Iya, ya berarti Bapak di sini yang Ya, saya tinggal di sini. Sampai hayat apa kakek juga sampai hayatnya di sini. Tanggal 64 tuh meninggal di sini. Ini berarti berapa asli ya? Asli. Ininya paling cuman sedikit-sedikit yang Baik ngecatan aja Pak, pengecetan pengapuran. Kalau cat dulu kan kapur siri, sekarang dicat itu aja bedanya. Kan dulu mah pakai kapur siri, itu rontok gitu kan. Itu aja, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada yang itunya diubah. Yang belakang memang dirubah, soalnya belakang itu buat kita tinggal. berarti yang ngelola ini keluarga Bapak ya dari Ya saya lah.